Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu. Bu. Sehat? Alhamdulillah, Pak. Bapaknya masih hidup ini. Alhamdulillah. Hidup Ji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika kita bicara tentang rumah tangga ini tidak lepas dari beberapa faktor. Terutama ketika kita menikahi istri kita yang dulu itu jadi idam-idaman kita. Lalu ketika kita setelah menikah adalah anak ketika kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya adalah menjadi tanggung jawab kita. Kenapa begitu? Karena setelah akad nikah maka semua tanggung jawab seorang istri ada di seorang suami. Ketika seorang istri kita pergauli lalu Allah takdirkan kita mempunyai anak, maka bagaimana nasib anak kita di dalam persusuannya. Maka ada satu kitab namanya kitab Rohikul Makhtum. Ini kitab sejarah Bu. Itu kurang lebih jumlah halamannya Ustadz udah diterjemahkan 749 halaman. Kira-kira ibu-ibu pernah baca buku enggak 749 halaman? Oh pernah baca buku begitu? Iya, jangankan baca buku 700 halaman. Iya. Kadang-kadang baru baca Yasin Ji seayat. Yasin. Tiba-tiba ada WA dari bestinya. Iya. Nanya posisi di mana coy? Kita jawab di rumah ngapa emang? Ayo apa ngopi? Oke siap 86 OTW. Iya. Shadaqallahul azim. Ada yang begitu modelnya ada. Ada modelnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ketika kita punya anak Bu, itu kita susui selama 2 tahun. Ya, cuman bagaimana Ustadz problemnya? Udah saya mah setahun aja dah. Sisanya pakai susu merek lain aja dah, bukan susu merek dewek begitu kira-kira. Iya. Maka nggak jadi masalah. Lihat dulu bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa kitab sirah, beliau kan sempat disusui oleh siapa? Halimah. Nah, ini adalah tanda bukti ternyata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disusui selain kepada ibunya. Nah itu adalah tugas ibu untuk menyusui anaknya. Lalu bagaimana tugas seorang bapak kepada anaknya, suami kepada istrinya. Maka dalam ayat ini dikatakan tanggung jawab dari segi pertama pakaiannya. Jadi seorang suami itu harus perhatiin bagaimana pakaian bininya, pakaian anaknya. Bukan cuma pas lebaran doang. Kadang-kadang kan kalau orang kita baju baru pas lebaran aja. Anak 5 Ji, ya. Satu anak 2 pakaian, gempor sampai 10 tuh ya. Iya. Belum bininya minta pakaian 3. Tiap hari Ji. Ya, tiap hari begitu modelnya ya. Hari lebaran pertama kerudungnya putih, bajunya merah, roknya hijau percis kayak bendera Itali. Terlebaran kedua Ji, wah Allah kerudungnya biru, bajunya putih, roknya merah percis kayak bendera Perancis tuh. Bendera apa boleh dikumpulin sama dia tuh. Iya, Ji. Tapi ini menjadi satu kewajiban kita sebagai seorang suami. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 233. Suami ayo Pak bareng-bareng kita perhatiin bini kita. Kan kalau bini cakep laki yang bangga. Bener gak kira-kira? Iya. Kondangan, wah bini kita pakainya cakep bener. Wah teman kita nunjuk gitu, itu bini siapa Ji? Wah lo bini gua, wah elah. Lu kagak salah pilih Ji, lumayan memperbaiki keturunan tuh ya. Jadi kalau bininya yang cantik, bininya pakaiannya cakep, yang bangga siapa? Lah suaminya. Makanya jangan heran misalkan ada ibu-ibu berangkat pengajian, nyampe pengajian Ji pengen maulid, mau Isra Mi'raj, nyampe rumah Pak jangan lupa. Cicilan baju pengajian baru lagi ini ya. Terus kira-kira respon bapak-bapak gimana? Kalau bapak yang soleh begini, alhamdulillah mah nyicil lagi ya. Iya. Kalau bisa jangan nyicil mah malu-maluin papa. Kalau bisa cash depan muka ustazah kita bayar. Dah. Karena memang ini udah menjadi haknya suami. Bini pakaiannya harus cakep. Tapi maaf Bu, kita juga sebagai seorang bini perhatiin cakepnya jangan cuma di luar. Di dalam rumah juga kudu cakep, betul gak kira-kira Pak? Iya. Giliran kondangan, giliran nongkrong, giliran reuni pakainya cakep banget.
Ketemu sama lakinya di dalam rumah, ya Allah daster doang. Udah begitu bolong ada 10 Ji. Ya apa yang pengen diliatin ya. Ya. Ya, betul apa betul? Iya. Betul. Jadi seorang suami harus perhatikan pakaian daripada istrinya. Sama Bu, istri juga harus begitu. Makanya dulu kenapa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rumah tangganya sebagai rumah tangga yang harmonis romantis. Beliau bersama Siti Khadijah romantis. Beliau dengan Hafsah romantis. Apalagi dengan Aisyah. Ya Allah romantis banget Ji. Emang salah satu istri Rasul yang perawan Aisyah. Kalau Khadijah kan janda, Zainab janda tuh. Lihat romantis banget Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kuncinya? Laki ngertiin bini, bini ngertiin laki. Jadi kalau udah laki beliin baju buat siapa? Buat bini yang cakep. Bini juga kudu beliin pakaian laki biar pada idep. Misalkan Bu, ini masih hidup apa kagak ini ya? Masih. Jadi bini kudu idep juga sama laki. Jalan-jalan Ji ke Tanah Benar, Abang. benar Bro. Misalkan pakaian kita udah kepenuhin, inget gua Allah iya. Gua dibagi 2 juta tadi sama laki, ya udah minimal 1 pakaian dah laki gua beliin tuh. Ternyata ada yang jembrengin, ngerti jembrengin apa kagak nih ya? Iya, Ini bahasa orang Betawi nih ya. Di jembreng tuh artinya digantung, gua Allah. Ini kayaknya laki gua kalau pakai baju ini cakep romannya. Romannya berubah jadi kayak Sahrul kan ini romannya. Iya. Pikirin Bu, bagaimanapun laki kita kurang sayang apa sama kita. Ke Tanah Abang dikekepin duit 3 juta. Padahal laki cuman begini, ya itu titipin ya barang-barang 1 mah cariin dah kokok biar ada banyakan. Iya. Apanya kantongnya. Biar kalau pengajian enak Ji nentengnya Iya, pulang iya, gitu iya, kan iya. ya. Jadi kanan kiri. Kanan kiri ada tuh ya. Iya. Benar. Jadi itulah yang diajarkan oleh Islam, terutama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hak-hak yang ada di rumah kita, suami kepada istri, istri kepada anak, bahkan anak pun mempunyai hak kepada orang tua, menjadi anak yang soleh dan soleha. Lalu bagaimana? Seorang bapak kepada seorang anaknya harus memberikan contoh yang baik ketika di dalam rumah tangga. Jadi bukan cuma hak pakaiannya yang cakep diperhatiin, tapi akhlak yang ada di rumah juga harus diperhatikan. Pendidikannya harus diperhatikan. Bacaan Qur'annya juga harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya bukan cuma jadi perhiasan dunia. Tapi insya Allah menjadi perhiasan akhirat. Kalau udah begitu insya Allah di sorga bareng-bareng. Amin ya robbal alamin.